Pada video ini akan dijelaskan bagaimana cara kerja algoritma K-means untuk melakukan clustering. Sebagai contoh, kita lihat data seperti ini. Jadi data ini berupa titik-titik, kemudian kita akan diminta untuk mengelompokkannya menggunakan algoritma K-means. Pada algoritma K-means itu ada K di depannya, itu berarti jumlah klaster yang ingin kita buat. Jadi misalnya K sama dengan 3, maka nanti kita akan membuat 3 klaster. Nah, langkah kedua adalah menentukan 3 titik tengah yang dilakukan secara acak. Jadi kita tentukan saja 3 titik, kemudian nilainya itu bebas gitu ya. Jadi misalnya 1,2, 2,3 bebas gitu. Kita buat 3 titik yang nilainya atau posisinya bebas. Nah, di sini kenapa kita membuat 3 titik? Karena K-nya sama dengan 3. Kalau misalnya kita disuruh untuk membuat 2 klaster, maka K-nya sama dengan 2. Artinya kita harus membuat 2 titik secara acak. Nah, setelah kita menentukan 3 titik secara acak ini, maka kita akan menghitung poin-poin merah tadi, kita bandingkan dengan ini contohnya. Jadi contohnya kita ambil sebuah titik, kemudian misalnya titik ini, nanti kita bandingkan titik ini dengan titik tengah yang ini. Cara membandingkannya artinya kita menghitung jarak antara titik ini dengan titik tengah yang oranye ini. Selanjutnya nanti kita menghitung jarak antara titik ini dengan titik tengah yang biru ini. Kemudian kita hitung lagi jarak antara titik ini dengan titik tengah yang hijau ini. Nah, setelah kita dapat jarak antara titik ini dengan masing-masing titik tengah yang ada, atau 3 titik tengah yang ada, kita cari yang paling dekat. Oh, kalau dari hitungan kita, maka yang paling dekat adalah titik ini dengan titik tengah yang kuning ini. Nah, artinya titik ini itu satu klaster dengan titik tengah yang kuning ini. Kemudian kita lakukan hal itu. Jadi kita lakukan hal tadi untuk seluruh titik yang ada di dalam data kita. Jadi kita cek lagi titik ini, kita bandingkan dengan titik tengah yang kuning, kita bandingkan dengan titik tengah yang biru dan yang hijau. Yang mana yang paling dekat? Karena titik ini yang dekat dengan yang kuning, maka dia masuk klaster yang kuning. Kemudian kita cek lagi misalnya titik yang ini, kita cek dengan jaraknya dengan titik tengah yang hijau, kita bandingkan dengan titik tengah yang biru, dan kita bandingkan jaraknya dengan titik tengah yang kuning. Otomatis nanti titik ini itu lebih dekat dengan titik tengah yang hijau, maka dia akan masuk ke klaster yang hijau. Nah, setelah seluruh data tadi diklasterkan berdasarkan titik tengahnya,
maka kita akan membuat titik tengah baru dengan menggunakan klaster tersebut. Sebagai contoh, untuk klaster yang ikut dengan titik tengah warna biru, di sini ada 5 titik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini klasternya ikut titik tengah yang biru. Maka kita harus membuat titik tengah baru menggunakan kelima titik ini. Caranya adalah menghitung rata-rata dari 5 titik ini. Jadi jumlahkan saja kolomnya. Jadi misalnya tadi kalau di sini ada kalau di sini terlihat ada misalnya ada 2 kolom gitu ya. Kolom X dan kolom Y, maka kolom X kita jumlahkan untuk seluruh 5 titik ini, kemudian kita bagi 5, dan maka kita dapat rata-rata dari kolom X. Kemudian untuk kolom Y, kita jumlahkan kolom Y titik ini, dan ini, gitu ya. Kemudian kita bagi 5, maka kita dapat rata-rata dari kolom Y. Setelah itu maka kita gabungkan antara rata-rata kolom X dan kolom Y, maka kita dapat titik tengah baru. Begitu juga untuk klaster yang warna hijau, kita cari titik tengah baru dengan menghitung rata-rata dari titik-titik yang ada di dalam klaster tersebut. Selanjutnya kita cari titik tengah yang baru untuk klaster yang berwarna kuning dengan menghitung rata-rata berdasarkan nilai dari titik-titik yang ada di dalam klaster tersebut. Nah, selanjutnya nanti kita akan punya titik tengah baru di sini. Jadi berubah titiknya. Titik tengah barunya berubah. Titik tengah baru yang biru pindah ke sini, titik tengah yang kuning yang baru pindah ke sini, dan titik tengah yang hijau pindah ke sini. Nah, jadi kita memiliki 3 titik tengah baru. Nah, selanjutnya kita ulangi langkah yang ketiga tadi, yaitu menghitung setiap titik ini, seluruh titik yang ada di data kita, itu lebih dekat kemana sekarang? Lebih dekat ke titik tengah yang mana sekarang, gitu ya. Jadi ada kemungkinan akan ada perubahan klaster di sini. Jadi mungkin saja ternyata titik tengah yang ini misalnya lebih dekat ke biru, misalnya setelah dihitung, maka nanti dia akan ikut yang biru, gitu ya. Nah, jadi kita ulangi langkah yang ketiga, kemudian dilanjutkan sampai langkah yang keempat ini. Nah, kita ulangi ini, langkah 3 dan 4 ini, sampai nanti tidak dibuat posisi titik tengah yang baru, gitu ya. Jadi titik tengahnya tidak berubah-ubah lagi, gitu. Nah, artinya iterasi akan berhenti. Atau kita bisa juga tentukan jumlah iterasinya. Jadi misalnya kita akan mengulangi langkah 3 sampai 4 itu sampai 10 kali pengulangan saja gitu misalnya. Itu juga bisa kita lakukan. Nah, dengan begini kita sudah bisa mengelompokkan data dengan menggunakan algoritma K-means.